Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama gue Sarfil di Sarfil Bahas Sinema. Seperti biasanya, gue akan kembali lagi membahas mengenai dunia sinema dan lain-lain sebagainya. Dan di hari ini gue ingin membahas sebuah film yang seringkali dianggap sebagai salah satu yang terbaik di abad 21. Sebelumnya gue udah membahas In the Mood for Love yang disutradarai oleh Wong Kar-wai. Dan kali ini gue ingin membahas film yang dianggap sebagai saingan ketat dari In the Mood for Love sebagai film terbaik di abad 21. Film tersebut adalah Mulholland Drive yang disutradarai oleh David Lynch. Sebelum gue membahas filmnya secara detail, gue ingin sedikit mengajak kita untuk mengenal mengenai David Lynch. Ya, kalau kita membicarakan soal David Lynch, maka kita akan membicarakan seorang sutradara yang sudah dianggap sebagai auteur dan begitu dihormati. David Lynch mulai dikenal lewat film-film pendeknya yang banyak menggunakan gaya yang eksperimental dan avant-garde, yang juga banyak menginspirasi sineas setelahnya untuk terus berkreativitas tanpa batas hingga titik darah penghabisan. David Lynch sangatlah piawai melakukan editing yang begitu ajaib, yang bahkan apabila dilakukan di era modern masih saja terasa begitu luar biasa. Tetapi dengan editing yang ajaib tersebut di tangan Lynch, hal tersebut dapat diimplementasikan menjadi sebuah karya yang utuh. Bukan hanya utuh, tetapi menakjubkan. Film-film pendek David Lynch memang banyak yang tidak untuk konsumsi umum. Tetapi kalau kalian adalah seorang filmmaker muda yang sedang bereksperimen dalam membuat film atau sedang melakukan analisis lanjut mengenai film-film yang dibuat dengan cara yang tidak konvensional, ataupun kalian sedang melakukan studi psikologis tingkat lanjut, maka film-film David Lynch akan cocok bagi kalian. Setelah melakukan dan membuat banyak film-film eksperimental, film-film pendek, maka David Lynch pun meningkatkan karyanya ke tingkat yang lebih tinggi dengan membuat film panjang pertamanya, Eraserhead. Film ini hingga saat ini masih dianggap sebagai film yang menakjubkan dan menembus zamannya, masih dijadikan banyak rujukan dan dijadikan bahan diskusi untuk dicari maknanya bagi banyak pihak. Film ini dapat dikatakan memiliki gaya sinematik yang begitu unik, tetapi film Eraserhead bukanlah satunya karya Lynch yang melonjakkan karirnya ke langit yang ketujuh. Film ini adalah film yang meningkatkan karirnya Lynch, tapi tetap bukan film yang benar-benar membuatnya menjadi seorang legenda dan lain-lain sebagainya. Setelah membuat Eraserhead, David Lynch sempat membuat film The Elephant Man yang sangat disukai oleh kritikus juga dan banyak mendapatkan penghargaan. Dan setelah itu ia pun direkrut untuk membuat film adaptasi dari karya novel sci-fi epic yang ditulis oleh Frank Herbert, yaitu Dune. Tetapi film ini dianggap gagal walaupun secara penjualan masih sukses. Meskipun filmnya banyak dibantai dan juga Lynch mengeluhkan kalau visinya banyak dipotong oleh studio, ia tidak patah arang dan tetap melanjutkan karirnya. Dan di saat inilah ia kemudian membuat film yang seringkali dianggap sebagai magnum opusnya, yaitu film yang berjudul Blue Velvet.
Film ini menyeimbangkan segala hal yang diperlukan dalam menggarap sebuah karya yang apik. Mulai dari kekuatan cerita yang memukau, ensemble cast yang kokoh, serta kemurnian sinema yang disajikan Lynch dengan begitu agung. Dalam kesempatan gue akan membahas mengenai film ini. Gue akan membahas mengenai Blue Velvet. Ya, gue harap kalian doain aja kalau gue akan segera punya waktu untuk membahas film ini. Usai Blue Velvet, David Lynch sempat menggarap serial televisi yang berjudul Twin Peaks, series yang awalnya sangat sukses tapi kemudian memiliki berbagai masalah ketika menjelang akhir. Termasuk masalah juga yang terdapat di Twin Peaks Fire Walk With Me yang merupakan prequelnya, yang ketika trailernya banyak dikritik dan bukanlah film yang dikenang layaknya apabila kita tanyakan di masa sekarang. Setelah itu ia juga sempat membuat White at Heart dan Lost Highway yang sering dianggap sebagai karya terlemahnya David Lynch selain Dune. Kemudian sempat membuat The Straight Story yang sebenarnya cukup bagus dan menyentuh, walau film drama tersebut dapat dikatakan sebagai karya yang tidak memiliki ciri khas sinematik yang biasa ditunjukkan Lynch di karya-karyanya yang lain. Setelah itu, ia pun membuat Mulholland Drive yang bisa disebut juga sebagai film dari kebangkitan David Lynch dan sebuah pembuktian kalau ia belum habis. Dan memang benar, film ini benar-benar sangat sukses dan dianggap sebagai karya terbaik. Ada beberapa hal yang ingin gue jelaskan mengenai film ini, dan gue akan memulainya dari sebuah refleksi juga selanjutnya, yaitu mengenai kekuatan David Lynch dalam membuat film, yaitu adalah keorisinalannya dalam membuat film. Nggak peduli seberapa banyak juga ia mencatut referensi ya dari banyak film lain, ia akan selalu berhasil menggarap film yang begitu orisinal dan unik. Dan satu hal yang juga pasti ada di filmnya, yaitu gaya khas yang membuat film-filmnya begitu merasuk ke dalam setiap penonton yang telah menyaksikan karyanya. Dalam kata singkat, David Lynch adalah seorang maestro, seorang author sejati yang memiliki gaya khasnya sendiri dalam menyampaikan isi kepalanya kepada khalayak. Dan itu juga yang terjadi pada Mulholland Drive, yang bisa dikatakan sebagai salah satu karya terbaiknya selain Blue Velvet. Ada perdebatan di mana karya yang lebih baik, apakah Mulholland Drive atau Blue Velvet. Tapi kalau gue sendiri mengatakan karya terbaik dia adalah Blue Velvet dan Mulholland Drive adalah karya terbaik nomor 2. Film Mulholland Drive ini sama sekali bukanlah film yang sembarangan, karena ketika pertama kali dirilis di Festival Film Cannes, film ini sudah berhasil mengantarkan David Lynch sebagai sutradara terbaik di Festival Film Cannes 2001. Setelah itu film ini terus mendapatkan pujian dan rekognisi hingga akhirnya dinobatkan sebagai film terbaik 2021 oleh Sight and Sound, sebuah daftar film terbaik yang paling bergengsi dan paling dianggap tinggi, yang sering kali dianggap sebagai daftar paling relevan dalam perkembangan sinema. Dan di tahun ini mungkin Mulholland Drive bisa jadi akan mendapatkan rekognisi yang lebih tinggi lagi, atau mungkin bisa jadi akan mendapatkan pujian yang lebih banyak lagi dari Sight and Sound tersebut. Dan kembali ke pertanyaan awal, sebenarnya apa sih yang membuat film ini menjadi sebuah masterpiece yang membesarkan nama seorang David Lynch dengan begitu besar? Apa sebenarnya yang membuat film ini begitu dihormati dengan begitu besar oleh banyak kritikus dan ahli perfilman dunia, dan juga begitu cintai oleh orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menonton film atau cinephile, pecinta film atau apalah itu? Hampir semuanya setuju kalau Mulholland Drive adalah karya yang sangat apik dan luar biasa. Di pembahasan gue kali ini, gue akan mencoba untuk memaparkan
hal tersebut dalam beberapa opini dan argumen yang gua kumpulin dari berbagai sumber, dan juga gua opinikan sendiri dan gua simpulkan sendiri dalam bentuk tulisan, kemudian gua rekam dalam bentuk video ini. Hal pertama yang ingin gue jelaskan adalah film ini dapat dikatakan sebagai homage terhadap banyak film-film berstatus legendaris atau bahkan masterpiece. Ketika gue melihat film ini, ada dua film yang langsung terpikir di kepala gue, yaitu Persona yang disutradarai oleh Ingmar Bergman. Gue juga akan membahas tentang Persona nantinya di sebuah postingan, di sebuah video secara khusus. Dan yang kedua adalah Chinatown yang dibuat oleh Roman Polanski. Dua film ini adalah dua film yang paling kental terasa pengaruhnya terhadap film ini. Kenapa? Dari Persona sendiri ada konsep yang benar-benar digunakan oleh Bergman di Persona, kemudian digunakan kembali oleh Lynch di filmnya, itu mengenai dualisme, kemudian motherhood dan lain sebagainya yang kembali digunakan oleh David Lynch lagi di karyanya ini. Kemudian teknik editing yang digunakan oleh David Lynch juga banyak yang terpengaruh dari Persona. Kemudian dari Chinatown, struktur penulisannya walaupun tidak benar-benar sama, kemudian vibes filmnya juga banyak yang mengambil dari Chinatown yang dianggap sebagai karya terbaik dari Roman Polanski. Selain dua karya film itu, ada banyak film-film lain juga yang mempengaruhi Mulholland Drive ini dengan begitu kuat, yaitu seperti film-film karya Alfred Hitchcock seperti Vertigo dan Psycho. Film Vertigo mulai dari awal langsung mempengaruhi film ini, dengan salah satu film yang paling dihormatin di era klasik juga. Film Vertigo sangat banyak mempengaruhi film ini. Selain itu, film ini rilis di tahun 2001 dan langsung kepikiran juga dengan film ini memberikan homage kepada film 2001 Space Odyssey yang dibuat oleh Stanley Kubrick. Tetapi dengan banyak referensi seperti itu, Mulholland Drive tetap bisa berdiri sendiri sebagai karya yang utuh, sebagai karya yang independen. Film ini tetap utuh sebagai karya yang memiliki orisinal yang begitu tinggi. Dan keorisinalan ini sangat banyak didapatkan dari cara Lynch bercerita dan menyampaikan ide-idenya kepada penonton. Kayak seperti ini, itu sama sekali nggak bisa diduplikasi oleh sutradara manapun. Gaya bercerita yang benar-benar sangat khas dari seorang David Lynch. Gaya yang begitu eksklusif dimiliki oleh seorang David Lynch. Keorisinalitasan inilah yang kemudian membuat film ini juga menjadi inspirasi bagi film-film setelahnya, seperti misalnya Eternal Sunshine of the Spotless Mind yang ditulis oleh Charlie Kaufman dan ditulis oleh Michel Gondry. Ada banyak lagi film-film lain yang sulit untuk gue list satu persatu karena pengaruh film ini yang begitu kuat. Rata-rata kalau film tersebut memiliki gaya bercerita yang tidak pearl dan memiliki banyak dreamlike wannabe seperti itu, maka film-film tersebut akan mengambil inspirasi banyak dari Mulholland Drive ini. Kemudian selanjutnya gue ingin mengatakan kalau di pembahasan gue ini, gue akan menghindari untuk membahas apa yang sebenarnya ingin disampaikan Lynch ini. Kenapa? Karena film ini adalah jenis film yang multi-interpretatif, menyederhanakannya hanya dalam sebuah plot yang linear atau mudah dicerna adalah sebuah hal yang tidak baik dan bisa disebut juga sebagai sebuah kesalahan. Karena gue dapat argumen kalau letak keindahan film ini adalah ketika kalian tidak terlalu paham apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kalian tetap menikmatinya karena kalian banyak mengambil pelajaran dari kisahnya. Dan kalian mencintai kisahnya pula. Satu lagi, mendiskusikan kehidupan dan maknanya usai menonton film ini. Ya, film ini adalah jenis film yang didiskusikan dan di kehidupan
Dan film ini adalah film yang sangat asik untuk didiskusikan bersama banyak orang, dan karena itulah ketika kalian memahami film ini secara utuh, walaupun gak mungkin bisa memahami film ini secara utuh, hal itu akan terasa dangkal dan semuanya tidak akan sedalam apa yang diinginkan oleh Lynch ketika menyajikan filmnya kepada penonton. Dan gue mengatakan itulah salah satu tujuan film ini dibuat, yaitu film untuk yang didiskusikan, yaitu mendiskusikan kehidupan pula. Layaknya film-film lain yang juga multi interpretatif ya, seperti 2001 A Space Odyssey, atau misalnya film-filmnya Luis Buñuel, atau filmnya Maya Deren, Ingmar Bergman, dan lain sebagainya, dan film-film avant-garde juga dari berbagai zaman. Mulholland Drive memang tidak bisa dikatakan sebagai sinema yang benar-benar avant-garde dan dipenuhi dengan berbagai eksperimen yang menghantam tiap lapisan narasi dan sinema. Film ini tetaplah masih sebuah karya narasi yang bercerita tentang kehidupan dan tidak terlalu berfokus pada eksperimentasinya. Ya, memang benar jika Lynch melakukan beberapa eksperimen di sini, tetapi ia juga sudah benar-benar matang dan menggunakan kematangan tersebut di sini. Dan hal itu sangat terlihat dari gaya sinematik yang terdapat di film ini. Dengan banyaknya lapisan yang bisa dibahas dari film ini, membuat ada sangat banyak teori yang membahas mengenai Mulholland Drive ini. Ada satu teori yang mengatakan kalau film ini terdiri dari 2/3 mimpi, yaitu hampir 2 jam pertamanya merupakan mimpi dan hanya 30 menit terakhirnya yang merupakan kejadian nyata. Lantas ada pula yang mengatakan kalau keseluruhan bagian film ini adalah mimpi, yaitu adalah 2 mimpi yang terpisahkan oleh satu intermission yang berupa sebuah kotak berwarna biru. Dan ada juga banyak berbagai teori-teori dan interpretasi lain yang berkenaan mengenai film ini. Mulai dari kritikus yang dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video di YouTube sangat banyak membahas tentang apa sebenarnya yang terjadi di film ini. Ada juga beberapa channel YouTube yang mencoba untuk menyederhanakan kisahnya menjadi sebuah kisah yang dalam bentuk real timeline dari awal sampai akhir seperti itu. Meskipun ada banyak hal yang bisa menginterpretasikan Mulholland Drive ini, tetapi ada satu hal yang menurut gue cukup pasti terdapat di film ini, yaitu mengenai tema kekerasan seksual yang terdapat di film ini. Ini adalah sisi yang menurut gua paling nyata di film ini dan paling mudah diinterpretasikan. Sebenarnya bukan paling mudah, tapi hal inilah yang sebenarnya kelihatan banget ingin diperlihatkan oleh David Lynch, kalau apapun yang ingin disampaikan dan apapun yang ingin diartikan oleh penontonnya, yang ingin menyampaikan kalau film ini adalah film yang membahas mengenai kekerasan seksual. Di situs www.mulhollanddrive.net terdapat sebuah artikel yang membahas mengenai lukisan wanita misterius yang terdapat di rumah Baby Ruth. Itu terdapat di salah satu adegan di mana Betty dan Rita sedang berbicara. Lukisan tersebut adalah lukisan seorang wanita bernama Beatrice Cenci yang merupakan karya dari Guido Reni. Konon, wanita tersebut hidup di masa Renaissance di Roma. Ia merupakan korban dari pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Dan akhirnya ia pun menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh ayahnya dan membuat hal tersebut bagaikan kecelakaan. Dalam banyak analisis, lukisan itulah yang digunakan sebagai bahan untuk menjelaskan karakter Diane
yang akhirnya membuatnya menjadi seorang lesbian. Ia dijelaskan sebagai seorang korban pemerkosaan yang dilakukan oleh kakeknya sendiri. Sesuatu yang banyak diartikan juga lewat sequence ending di mana ia begitu ketakutan dengan kehadiran kakeknya. Analisis lain juga mengatakan jikalau kehadiran poster film yang dibintangi oleh Rita Hayworth, yaitu film Gilda, juga merupakan clue dan indikasi lain mengenai hal ini. Hal ini dikarenakan Rita Hayworth juga pernah mengaku kalau ia dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Dan clue inilah yang membuat semuanya sangat yakin kalau Mulholland Drive memang membawa tema kekerasan terhadap perempuan. Itu juga lah yang seperti gue bilang sebelumnya, alasan mengapa film ini benar-benar sangat relevan hingga saat ini. Seperti kita ketahui, tema soal kekerasan terhadap perempuan ataupun tema pemerkosaan apapun itu masih sangat banyak dibahas di forum-forum kontemporer seperti sekarang, baik itu di forum internet maupun di forum yang non-internet, baik yang secara online maupun secara offline. Hal ini masih menjadi concern dan pembahasan yang benar-benar masih perlu dibahas secara dalam. Dan sebelum banyak yang membahas hal tersebut, David Lynch sudah mencoba membahas tersebut 21 tahun yang lalu. Itulah yang membuat film ini juga sangat diagung-agungkan karena temanya yang begitu menohok bahkan hingga saat ini. Apalagi dengan banyaknya gerakan-gerakan sekarang juga seperti hashtag #MeToo dan lain sebagainya, kemudian kesetaraan gender dan lain sebagainya. Hal itu membuat tema yang dibahas oleh David Lynch di Mulholland Drive ini menjadi sangat relevan. Selain mengenai hal tersebut, di Mulholland Drive, David Lynch juga membahas mengenai sisi gelap Hollywood yang ditampilkan di filmnya. Di mana di sini ia diperlihatkan kalau untuk menjadi seorang yang sukses di Hollywood, bakat saja tidak cukup. Seseorang harus memiliki kemampuan lainnya seperti kemampuan untuk melobi, kemudian memiliki orang dalam, kemudian mampu membujuk sana sini hingga atau melakukan perbuatan-perbuatan lainnya agar bisa menjadi terkenal. Selain itu, Mulholland Drive juga memperlihatkan mengenai beban berat yang dirasakan oleh seorang filmmaker, dalam hal ini sutradara. Bahkan beban tersebut bisa membuatnya hampir kehilangan kewarasannya dan merusak hubungannya dengan keluarganya sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai keluh kesah David Lynch juga yang sudah berkecimpung di dunia sinema selama berpuluh-puluh tahun sebelum pembuatan film ini. Dan sisi gelap itu disajikan Lynch dengan cara yang begitu baik, tidak selalu eksplisit, terkadang tersirat, tetapi apabila mampu dilihat lebih baik, maka apa yang disampaikannya memang benar-benar relevan dan bisa dipahami oleh orang-orang yang ingin memahaminya. Pujian besar yang juga sangat layak diberikan adalah kepada ensemble cast film ini yang begitu solid dalam mengisi bagian-bagian mereka. Semuanya bermain dengan sangat baik, semuanya adalah karakter-karakter penting yang dibangun oleh David Lynch di filmnya. Pujian luar biasa gue berikan kembali kepada dua Naomi Watts dan Laura Elena Herring yang juga begitu kokoh dalam peran. Chemistry mereka benar-benar sangat berhasil dalam menghidupkan film ini. Khusus kembali lagi kepada Naomi Watts, performanya di sini sangat dapat dikategorikan sebagai salah satu performa terbaik yang diberikan oleh seorang aktor atau aktris di abad 21. Menurut gua adalah sebuah dosa besar ya kalau saat itu namanya tidak dinominasikan dalam baca ajang penghargaan. Termasuk Academy Awards juga tidak menominasikan dia, dan itu menurut gua adalah sebuah kesalahan besar. Melihat performanya yang begitu kuat di sini, melihat performanya yang begitu kokoh dan sulit untuk
membayangkan peran ini diberikan kepada orang lain selain Naomi Watts. Dan begitulah memang Mulholland Drive, sebuah film yang hingga saat ini dianggap sebagai salah satu film terbaik yang pernah dibuat di abad 21. Film ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai makna, tetapi apapun yang kalian percaya mengenai interpretasi film ini, semuanya akan tetap setuju kalau film ini adalah film yang benar-benar bisa menghipnotis orang yang menontonnya dan membuat orang yang menikmati dan menontonnya tetap bertahan hingga akhir. Misteri yang dibangun oleh David Lynch di film ini benar-benar sangat kokoh. Homage yang diberikan kepada film-film masa lampau juga sangat baik. Kemudian bagaimana ia menunjukkan originalitas yang begitu kuat, makna-makna yang begitu menarik untuk dibahas satu persatu, lapisan-lapisan yang ingin diselami oleh banyak pihak hingga sampai saat ini, hingga 21 tahun setelah filmnya dirilis pertama kali, makna-makna tersebut masih terus ingin digali oleh banyak orang. Naomi Watts juga wajib diberikan pujian yang begitu tinggi atas performanya di film ini, karena ia adalah salah satu nyawa dari film Mulholland Drive ini. Tidak akan ada film Mulholland Drive apabila tidak ada Naomi Watts. Ya, itulah adalah bukan sesuatu yang salah apabila dikatakan. Akhir kata, gue sangat merekomendasikan film ini, dan gue juga di lain waktu akan membahas beberapa film yang sudah gue sebutin tadi di sini, seperti Blue Velvet, Persona, 2001: A Space Odyssey, Chinatown, dan beberapa film lainnya. Tapi untuk sampai saat ini, sekian dulu dari gue. Sampai jumpa di lain kesempatan. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, share videonya jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Syafil, see you, bye bye, adios.